rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumikum wa ulumi sayyidi salihin fid darain amin wa radiyallahu ankum. Alhamdulillah, sama-sama telah kita membaca suratul Waqi'ah, membaca Ratibul Atas dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana mudah-mudahan pembacaan tadi membawa keberkahan di dalam kehidupan kita, sehingga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah. Terutama kita diberikan Allah kekuatan untuk bisa istiqomah, karena istiqomah itu adalah tingkatan derajat yang paling tinggi, yang orang bahkan para waliullah menginginkan derajat istiqomah tersebut, karena al-istiqamah khairum min alfi karamah. Istiqamah itu lebih bagus dari 1000 karamat. Kita punya karamah, bisa terbang, bisa melihat yang di Mekah sana, bisa melihat yang di pelosok desa sana. Itu karamat yang kecil bagi mereka. Tapi yang besar apa? Yaitu bisa kita istiqomah, senantiasa istimrar dalam kebaikan-kebaikan. Makanya istiqomah kita setiap sore setelah sholat asar di hari Jumat ini, mudah-mudahan Allah berikan tuntun kita di sisa umur kita ini. Mudah-mudahan bisa kita istiqomah sampai akhir hayat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini kita akan membaca kitab karangan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yaitu tentang Thariqah Alawiyah Hadramut. Judulnya Thariqah Alawiyah Hadramut. Maksudnya apa? Jalan yang ditempuh para sahadah Ba'alawi yang ada di Hadramut. Kita tabarukan dengan kitab beliau, dan kita ingin juga mengenal bagaimana sepak terjang keturunan Nabi Muhammad yang ada di Hadramut. Walaupun kita tidak bakalan mampu mengikuti mereka, tapi minimal dengan kita membaca perjalanan mereka, kita bisa terobsesi untuk menjadi bagian dari mereka, walaupun kita memang pada hakikatnya tidak mampu mengikuti jejak mereka. Kalau ibaratkan atlet itu, mereka sudah pelari ribuan kilo, kita baru 1 meter. Mereka sudah lomba 1 kilo lari, kita baru 1 meter. Nggak masalah. Kenapa? Fatashabbahu bil kirami falahu illam takun misluhu fatashabbahu bil kirami falahu. Kita memang tidak semulia mereka, tapi para ulama menganjurkan ikutilah orang mulia. Kenapa sebabnya? Karena kita mengikuti sepak terjang orang mulia, kita kelak akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia, walaupun amal kita ini sedikit. Jadi kita langsung saja membahas di kitab ini di halaman 23. Qala al-Imamul Ghazali fil Ihya wa'lam innama muradat ta'ati wa a'malil jawariha kulluha tasfiyatul qulub wa tazkiyatuhu wa jala'uhu. Sesungguhnya, kata Imam Ghazali di dalam kitabnya, ketahuilah tujuan daripada taat, baik itu pekerjaan batin, pekerjaan jawarih, anggota badan yang nampak ini, semuanya tidak lain karena untuk membersihkan hati. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah jelaskan, qad aflaha man zakkaha wa murad tazkiyatu khusulul anwaril iman fihi a'na isyraku nurul ma'rifah wa huwal muradu bi qouli ta'ala faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nuri min rabbi. Ketahuilah tujuan kita ini berselawat, berzikir, berkumpul tidak lain karena kita ingin membersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela. Itu para alawiyah yang ada di Hadramut. Maka rugi kalau kita berzikir, berselawat tujuannya hanya duniawi. Maka ibaratkan orang makan tidak akan menikmati zikir, kita tidak bakalan menikmati. Selawat kita tidak akan bisa meresapi, tidak akan bisa masuk ke dalam hati. Kenapa? Karena tujuannya hanya duniawi. Wa qala fi mawdhi' akhar wa mahma ishtadda inayatul atba' bi dhabti qawanain al-ilaju lil abdan wa laysa fi mardiha illa fawtul hayatil faniyah fal inayatu bi dhabti qawanain al-ilaju lil amradil qulub wa fi mardati
fautul hayati baqiyatun ula wa hada na'u min tibbi wajibin ta'allamuhu ala kulli dhi labbin id la yakhlu qalbu minal qulub an asqam aw alhamta tarkamta wa taradaftal ula wa tadaharta fa yahtajul abdu ila ta'nisi fi ma'rifati ilaliha wa asbabiha summa ila tashmiri fi ilajiha wa islahiha fa mu'alajatuha huwa al-muradu bi qouli ta'ala qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, yaitu sungguh beruntung orang yang bersih hatinya. Orang yang bersih, yang beruntung itu siapa? Kata Allah, bukan orang yang banyak hanya sedekahnya, bukan orang yang banyak salatnya, bukan orang yang banyak puasanya. Siapa orang yang beruntung? Qad aflaha man zakkaha, orang yang bersih hatinya. Summa asyara fil ihya, di dalam ihya dijelaskan ila hadil awarid wal qataf allati tu'radu li nafsi fatakhibu biha wa tahlaku wa asyara ila turqil ilaj laha bima la mazidu alaihi fa talabuhu min hunaka in ragabta fil salama min hilak. Wa li ta'lam akhil habib anna al-'abd al-muslim mahma arhaqa nafsuhu bil ibad wal a'mali falan taqbal minhu ma lam yudhaf ilaiha taharatul qalb. Betapa banyak orang yang beramal, orang ini memang sering sholat berjamaah, tidak pernah ketinggalan, puasa di bulan Ramadan, sedekahnya banyak. Tapi apa di dalam kitab Ihya? Amal semuanya itu tidak diterima. Bayangkan, puluhan tahun kita beribadah, puluhan tahun kita berpuasa, puluhan tahun kita sedekah, tapi tidak terima. Kenapa sebabnya? Ilaiha taharatul qulbu min jami' ma yaghdabu rabbu min qabihil amradi wal a'rad. Karena hati mereka ada perkara yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka puncak segala ibadah itu ada di dalam hati. Dan betapa banyak juga nanti di padang mahsyar ada orang dikasih amalan seluas lautan. Sebanyak butiran pasir di gurun pasir. Dia heran, ya Allah, saya tidak pernah bersedekah sebanyak ini. Dulu saya di dunia hidup saya tidak begitu kaya. Kenapa engkau berikan saya pahala sebanyak ini? Maka Allah jawab, iya memang engkau tidak pernah bersedekah sebanyak ini. Engkau tidak pernah memberikan, berinfak, menghibahkan sebanyak ini. Tapi dulu di hatimu berkata, kalau seandainya gurun pasir ini menjadi harta milikku, maka saya mau sedekah dengan ini semua. Nah, itu cuman seandainya, itu cuman bisikan dalam hati, Allah sudah berikan pahalanya. Makanya juga ada orang yang tidak pernah naik haji. Selama di dunia tidak pernah naik haji, tapi di akhirat nanti dikasih pahala haji. Dia heran, ya Allah, setahu saya tidak pernah ke haji. Kalau pakai kopiah putih ya pernah. Tapi kalau haji tidak pernah. Kata Allah, sesungguhnya sebelum engkau meninggal, engkau berniat, yaitu ingin pergi naik haji. Maka niatmu itulah yang aku berikan pahala. Dan betapa juga banyak orang yang puluhan kali naik haji, tapi nanti di padang mahsyar tidak menerima pahala haji. Kenapa sebabnya? Karena di dalam hatinya ada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Mungkin karena pengen dipanggil haji. Ya, kayaknya teman-teman saya kalau kemana-mana panggil haji, saya tidak dipanggil haji nih, gengsi nih. Akhirnya apa? Terobsesi pengen naik haji. Supaya apa? Supaya dipanggil Pak Haji. Supaya dipanggil haji itu tadi yang membuat Allah tidak ridha. Akhirnya dia pergi haji, tidak diterima oleh Allah hajinya. Makanya yaitu segala sesuatu yang tidak diridhai oleh min jami'i ma yughdabu rabb, apa-apa yang dibenci oleh Allah, min qabihil amradi wal a'rad. Seperti apa? Kal hasad. Seperti hasad, dengki, iri hati, dengki. Ini bilangnya imam, ini bilangnya ini saya sebenarnya yang layak jadi imam nih. Dia tidak layak jadi imam nih. Ada perasaan begitu. Iri. Ya, saya sebenarnya iri. Maka perasaan yang ada di dalam hati wal bughdi, yaitu perkara yang dia membenci.
Tidak ikhlas. Wal ujub, ya ujub. Wal riya, ujub dengan riya ini hampir sama. Ujub merasa dirinya lebih hebat. Oh, saya lah yang paling hebat di sini nih. Saya lah yang paling alim di sini nih. Saya yang paling soleh di sini nih. Kayaknya di satu masjid ini tidak ada yang lebih alim dari saya nih. Kayaknya satu tarakan nih saya lah yang paling hebat, nomor 1 di sini. Nah, waria yaitu perkara riya. Apa perkara riya? Yaitu perkara ingin dilihat orang. Wal ghurur wal kibir, sombong. Perkara sombong dilarang oleh Allah Subhanahu ila ghairi min amradil qulub, dan lain-lain daripada perkara walidzalika akhbarna al-Maula ta'ala fi nassi as-sarih annahu la yaslamu yawmal qiyamah min al-khizyi wa yadkhulul jannah illa man kana salimul qalb, wa dzalika fi qouli ta'ala wa la tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Tahukah kita siapa yang akan selamat kelak di hadapan Allah? Adalah orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Maksudnya hati yang selamat apa? Hati yang tidak ada iri, tidak ada dengki. Itu memang pembagian dari Allah. Oh, dia memang Allah kasih naik dia derajatnya. Oh ya, dia memang dia berikan Allah. Tidak ada sedikit pun perasaan di dalam hati, apalagi sampai su'dzon kepada Allah. Ini Allah nih kayaknya nih nggak adil nih. Saya sudah ibadah nih, zikir, baca waqiah, kok tambah miskin. Padahal perasaan tiap sore Jumat saya baca waqiah, kok hidup saya tambah hancur, kok hidup saya tambah tidak mapan, kok rezeki saya tambah seret. Ini Allah nih kayaknya nggak adil. Nah, itu lebih bahaya kalau sampai ada su'dzon di dalam hati kita kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya perasaan-perasaan begini itu jauh dari orang-orang tarim. Wa hina masuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalun nas abana ahamiyati salamatul qalbi wa dzalika hina maqila lahu ayyun nasi afdal. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah manusia yang paling afdal? Qala kullu makhmumil qalbi suduqul lisan. Setiap orang yang hatinya lapang, yang tidak terbebani dengan masalah orang. Mau orang naik dengan curang, mau orang diangkat jadi ini, padahal yang layak saya nih misalnya. Dia yang diangkat, dia tenang aja, hatinya lapang, benar meyakini, dia benar meyakini mengamalkan rukun iman. Apa itu? Rukun iman yang ke-6? Yaitu antu'minu billah, antu'minu bil qadri khairihi wa syarr. Dia betul-betul meyakini bahwa takdir jelek dan buruk itu dari Allah. Sudah aman. Kalau sudah kita yakin dalam hati kita bahwa semua baik itu dan semua keburukan itu dari Allah, maka hakikatnya adalah baik semua. Ya enggak? Itu penilaian manusia aja. Oh, ini buruk, ini jelek. Oh, anakmu meninggal. Oh, ini takdir jelek. Oh, anakmu tabrakan. Itu sebenarnya penilaian manusia. Pada hakikatnya dari Allah adalah baik semua. Makanya inilah yang kita harus amalkan, antu'minu, yaitu keimanan kita kepada Allah bahwa ada takdir jelek dan takdir buruk. Kalau sudah kita yakin bahwa semua dari Allah, mau kita dipecatkah, mau kita diberhentikankah, mau kita dikurangi upah kita, semuanya itu dari Allah. Makanya inilah kitab menjelaskan tentang qalu suduqul lisan na'rifuhu, yaitu hati dan ucapan sama. Ada kan orang bicara hatinya padahal dongkol nih. Hatinya padahal ini mau menjatuhkan, tapi dia memuji. Memuji tujuannya apa? Untuk menjatuhkan. Ini tidak sesuai dengan hati. Harus lebih bagus jangan memuji. Kalau hati kita benci sama orang, lebih bagus jangan memuji. Lebih bagus diam. Cari dulu alasan supaya kita bisa betul-betul memuji dia dengan hati kita. Misalnya kita ada orang kita benci nih. Tapi karena kita tidak enak sama dia, kita puji, padahal hati kita dongkol. Sebelum kita muji, kita cari alasan, 1000 alasan untuk kita betul-betul memuji dari dalam hati. Supaya apa? Supaya hati dan lisan seimbang. Nah, inilah yang akan disebut illa man atallaha biqalbin salim. Dan insyaallah mudah-mudahan ada umur panjang kita akan lanjutkan pembahasan kita ini. Ini memang waktunya sebentar
karena memang waktunya kita ini, waktu sore ini tidak lama, tapi mudah-mudahan yang sebentar ini membawa keberkahan di dalam hidup kita. Ketahuilah bahwa kehidupan kita ini, saudara-saudara, teman-teman, kawan-kawan semuanya, memang penuh dengan lika-liku, penuh dengan tantangan dan penuh dengan rintangan. Tidak ada satupun kita makhluk di dunia ini tanpa mengalami rintangan, kecuali dia orang-orang yang memang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hal baik ini lebih-lebih akan banyak mengalami rintangan, banyak mengalami cobaan. Salah satunya mungkin iman kita turun dan naik. Jujur kemarin memang ini tidak ada yang ngambil, karena memang saya berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang ini acara tidak Engkau ridhai, kalau memang ini acara tidak bisa menambah dekat kepadamu atau cuman bikin sia-sia dalam umur ini, maka hentikanlah acara seperti ini. Itu doa saya setiap harinya kepada Allah. Ya Allah, kalau memang acara yang sore Jumat ini tidak bermanfaat untuk kehidupan kami di dunia dan akhirat, tidak menambah kecintaan kepada Engkau, tidak menambah kedekatan kepada Engkau, tidak menambah ketakwaan kepada Engkau, maka cepat bubarkan, cepat selesaikan, dan cepat akhirkan. Tapi alhamdulillah, saya tunggu kalau memang Allah jawab ini, bubar ini hari ini juga. Tapi alhamdulillah, tidak lama Habib Ali menelpon, Ustaz, ini acara di rumah anak. Alhamdulillah, mungkin itu jawaban dari Allah bahwa acara kita ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan niat kita tidak lain karena kita ini mengharap keselamatan. Buat apa kita ini bahagia di dunia, tapi kelak di akhirat hidup kita sengsara, hidup kita nanti menderita. Buat apa? Tapi mudah-mudahan dengan niat kita tulus, ikhlas kepada Allah, mudah-mudahan Allah bimbing ini untuk senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat kita bahas di sore kali ini. Mudah-mudahan ada umur panjang, kita bisa istiqamah untuk melanjutkan perjuangan kita untuk membawa kalimat la ilaha illallah ini sampai akhir hayat kita. Mari sebelum kita akhiri, kita membaca kalimat la ilaha illallah. Harapan kita tidak lain, kita hidup dalam kalimat la ilaha illallah dan akhir hayat nafas kita dalam keadaan mengucap kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kalimat la ilaha illallah ini senantiasa membimbing kita untuk menjadi orang yang istiqamah dalam bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan membimbing kita untuk senantiasa melawan dari semua hawa nafsu yang dapat menghancurkan, dapat menghinakan kita di dunia dan di akhirat. Amin. A'udzu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa madada kalimati. يا ربنا اقتربنا بأننا اقتربنا وأننا أسربنا على لظى أسربنا فدم علينا طبا تغسر لكل خبا واستر لنا العورات وآمن الرعاة واغفر لوالدنا ربي ومولدنا والآل والإخوان
الصماء المسلمين أزمة آمين يا رب باسمه فضلا وجودا منام لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل صليب بالمصطفى الرسول نهضى بكل صليب بالمصطفى الرسول نهضى بكل صليب صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه عدد طاس صحبه والحمد لله في البدء والتناهي. تقبل الله منكم.